Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini yang bernama Riki Saputra dengan NIM channel 024057 dari program studi perpajakan jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi akan mempresentasikan sebuah PPT yang berjudul Aspek Fiskal Aset Lancar Beban Dibayar di Muka. Keduanya, dalam kegiatan operasional perusahaan, sering terjadi transaksi pembayaran, biaya manfaatnya tidak hanya dirasakan pada satu periode akuntansi, tetapi juga untuk periode-periode berikutnya. Contohnya adalah pembayaran sewa gedung, premi asuransi, atau biaya langganan yang dibayarkan untuk beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun ke depan. Biaya tersebut dikenal sebagai beban dibayar di muka atau prepaid expenses. Dalam akuntansi, biaya ini tidak langsung diakui sebagai beban, melainkan dicatat terlebih dahulu sebagai aset karena masih memiliki manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Dalam perpajakan, beberapa transaksi yang berkaitan dengan beban dibayar di muka juga memiliki ketentuan pajak tersendiri, seperti PPh Pasal 4 Ayat 2 atas penyewaan tanah dan bangunan serta PPh Pasal 3 atas pembayaran jasa tertentu. Pengertian beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka merupakan biaya yang telah dibayarkan oleh perusahaan tetapi manfaatnya belum sepenuhnya diterima pada periode saat pembayaran dilakukan, karena manfaatnya masih akan diperoleh pada periode yang akan datang. Maka dalam pencatatan akuntansi, biaya tersebut tidak langsung diakui sebagai beban. Biaya tersebut dicatat terlebih dahulu sebagai aset lancar, seiring berjalannya waktu, dan ketika manfaatnya telah digunakan, maka biaya tersebut akan dialokasikan secara bertahap menjadi beban pada laporan laba rugi sesuai dengan periode manfaatnya. Karakteristik beban dibayar di muka. Suatu biaya dapat dikategorikan sebagai beban dibayar di muka apabila memenuhi beberapa karakteristik berikut. Yang pertama ada perusahaan telah di, maaf, yang pertama ada perusahaan telah melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum manfaat diperoleh. Yang kedua ada manfaat dari biaya tersebut akan digunakan oleh, dia akan digunakan dalam periode akuntansi yang akan datang. Dan yang ketiga, biaya tersebut berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. Contohnya adalah pembayaran sewa gedung untuk 1 tahun di muka. Meskipun pembayaran dilakukan sekaligus, manfaatnya akan digunakan selama 1 tahun sehingga biaya tersebut harus dialokasikan setiap bulannya. Contohnya adalah yang pertama ada sewa gedung atau kantor yang dibayar untuk beberapa bulan atau tahun ke depan. Yang kedua ada premi asuransi yang biasanya dibayarkan untuk jangka waktu 1 tahun. Yang ketiga biaya langganan atau keanggotaan seperti langganan layanan tertentu. Yang keempat biaya iklan yang manfaatnya dapat dirasakan dalam beberapa periode. Dan yang kelima biaya sewa tanah dan bangunan yang dibayarkan untuk jangka waktu tertentu. Biaya-biaya tersebut pada awalnya dicatat sebagai aset dan kemudian diakui sebagai beban sesuai dengan periode manfaatnya. Metode pencatatan beban dibayar di muka yang pertama ada metode aset. Dalam metode ini, biaya yang dibayarkan dicatat terlebih dahulu sebagai aset. Kemudian pada akhirnya periode dilakukan penyesuaian untuk mencatat bagian yang telah menjadi beban. Yang kedua ada metode beban. Dalam metode ini, biaya langsung dicatat sebagai beban pada saat pembayaran dilakukan. Namun pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mencatat bagian yang masih merupakan aset. PPh Pasal 4 Ayat 2 merupakan pajak penghasilan yang bersifat final. Pajak ini dikenakan atas beberapa jenis penghasilan tertentu. Salah satunya adalah penghasilan dari penyewaan tanah dan bangunan. Objek pajak ini meliputi penyewaan rumah, gedung, ruko, kantor, maupun tanah. Tarif pajak yang dikenakan adalah 10% dari jumlah bruto nilai sewa. Biasanya, pajak ini dipotong oleh pihak penyewa pada saat melakukan pembayaran sewa. Karena bersifat final, pajak ini tidak dapat dikreditkan dalam perhitungan pajak penghasilan tahunan. Pasal 3 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan tertentu yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Jenis penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23 antara lain ada dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa selain tanah dan bangunan, dan jasa tertentu. Tarif PPh Pasal 3 yang digunakan adalah 15% dari jumlah produk, maaf, 15% dari jumlah bruto untuk dividen, bunga, dan royalti.
dan 2% dari jumlah bruto untuk sewa selain tanah dan bangunan serta jasa tertentu. Hubungan beban dibayar di muka dengan pajak. Dalam praktiknya, sering terjadi perbedaan antara perlakuan akuntansi dan perpajakan terhadap beban dibayar di muka. Dalam akuntansi komersial, biaya tersebut diakui secara bertahap sesuai dengan periode manfaatnya. Namun dalam perpajakan, pemotongan pajak sering kali dilakukan pada saat pembayaran dilakukan. Perbedaan ini dapat menimbulkan koreksi fiskal dalam laporan keuangan fiskal. Oleh karena itu, perusahaan harus memahami ketentuan perpajakan agar tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan maupun pelaporan pajak. Jadi kesimpulannya adalah, beban dibayar di muka merupakan biaya yang telah dibayarkan oleh perusahaan, tapi manfaatnya akan diperoleh pada periode yang akan datang, sehingga dicatat terlebih dahulu sebagai aset lancar. Dalam akuntansi, biaya tersebut akan dialokasikan secara bertahap menjadi beban sesuai dengan periode manfaatnya. Dalam aspek perpajakan, transaksi yang berkaitan dengan beban dibayar di muka dapat berhubungan dengan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas penyewaan tanah dan bangunan, serta PPh Pasal 23 atas pembayaran jasa atau sewa tertentu. Pemahaman yang baik mengenai aspek fiskal ini sangat penting agar perusahaan dapat melakukan pencatatan dan pelaporan pajak dengan benar. Baiklah, itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.